Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan selalu dan dipanjangkan umurnya, barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, dan dilancarkan rezekinya serta selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah itu benar-benar maha hakim, menempatkan sesuatu kepada tempatnya yang pas dan benar serta sesuai, termasuk mengurutkan ayat-ayat dalam surat di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, surat Ar-Rahman itu dalam menempatkan urutan ayat-ayatnya benar-benar menunjukkan bahwa Allah itu maha hakim. Sebagai contoh, ayat pertama berbunyi Ar-Rahman. Setelah itu berbunyi atau ayat kedua Allamal Quran. Setelah menyebut namanya akan mengajarkan Al-Quran. Lantas pertanyaannya, mengapa langsung mengajarkan Al-Quran? Yang diberi pelajaran siapa? Kok tidak disebutkan sebelumnya? Itu mengandung pengertian mempersiapkan materi dengan baik terdahulu, baru menyiapkan peserta didiknya. Maka ayat yang ketiga itu berbunyi khalaqal insan. Setelah itu menentukan tujuan pendidikan Allamahul Bayan, yaitu menjadikan manusia berkembang pikirannya, berkembang akhlaknya menjadi baik, dan seterusnya. Dalam kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang surat Ar-Rahman 1 hingga 4, baik itu dari sisi tafsirnya maupun urutan ayat-ayatnya seperti berikut ini. Surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Penjelasan ayat, manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa diajarinya pandai berbicara, bernalar, berbahasa, mengolah dan mengungkapkan pikirannya, al-bayan. Kemampuan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dengan kemampuan inilah peradaban manusia bisa berkembang dan mengalami kemajuan pesat. Terdapat banyak pelajaran yang menarik dari surat Ar-Rahman, yaitu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada manusia, Allah bertanya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalimat itu diulang berkali-kali hingga 31 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan, yang Allah SWT berikan kepada manusia itu tidak bisa diingkari keberadaannya. Yang bisa dilakukan manusia adalah mendustakannya. Dusta berarti menyembunyikan kebenaran.
Penjelasan mengapa ayat kedua surat Ar-Rahman itu Allamal Quran. Ayat kedua surat Ar-Rahman, Allamal Quran, bukan Khalaqal Insan. Berikut penjelasannya. 1. Kalamullah itu adanya lebih dahulu daripada manusia, maka ditempatkan pada urutan kedua atau ayat kedua. 2. Lafal Allamal Quran, urutan kedua bukan ketiga dalam pendidikan dipersiapkan materi dahulu, bukan menyiapkan peserta didik atau manusia. 3. Memberi pelajaran tata cara mendidik sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Dengan persiapan yang baik dan benar, maka akan menghasilkan pendidikan yang baik. Contoh Nabi SAW memberi pendidikan Al-Quran menjadi pendidik yang sukses sepanjang masa dan berhasil mendidik manusia rahmatan lil alamin, mampu menciptakan umat yang pembelajar. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan penjelasan tentang surat Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat yang keempat. Semoga apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya menjadi inspirasi kepada kita semuanya dalam menyiapkan pendidikan yang bagus, yang sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Semoga diberi kemudahan. Amin. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia, kemudian tentang Allah memberi alat kepada manusia agar bisa dimanfaatkan untuk mempelajari bagaimana tata cara menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta tafsirnya. Penjelasannya seperti berikut ini. Tujuan diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Adzariyat 56. Penjelasan ayat, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, dan Allah mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Tujuan tersebut adalah menyembah Allah yang mencakup berilmu tentang Allah, mencintainya, kembali kepadanya, menghadap kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Semua tujuan itu tergantung pada ilmu tentang Allah, sebab kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan ma'rifatullah. Semakin bertambah pengetahuan seseorang hamba terhadap Rabb-nya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Dan inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia yang diberi beban taklif. Dan Allah menciptakan mereka bukan karena mereka diperlukan oleh Allah. Agar manusia mampu mempelajari cara beribadah diberi alat. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan lebih rendah, lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf
179. Alatnya berupa penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, manusia diharuskan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diterimanya, yang diantaranya kita diberi alat-alat untuk mempelajari bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, yaitu penglihatan, pendengaran, akal, dan hati. Sebagai hamba Allah yang beriman harus mampu mensyukuri dengan cara memanfaatkan keempat alat tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah. Itulah diantara cara kita mensyukuri nikmat. Bila tidak mau berarti tidak mau mensyukuri nikmat, yang artinya dinilai dengan sebutan ingkaru nikmat atau kufrun nikmat. Untuk selanjutnya akan kami aturkan sebagaimana tujuan diciptakan manusia yang dijelaskan dalam surat Ad-Dzariyat 56. Kami sampaikan pula bagaimana orang-orang yang menolak ilmu, orang-orang yang benar-benar tidak mau mempelajari Al-Quran. Kemudian disertakan pula bahwa dilarang beramal tanpa ilmu, dan dijelaskan pula tentang Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu seperti berikut ini. Larangan beribadah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunggan jawabnya. Al-Isra 36. Penjelasan ayat, dan janganlah engkau wahai manusia mengikuti apa yang tidak engkau ketahui, akan tetapi pastikan dan verifikasi akan kebenarannya dahulu. Sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala. Dan jika ia mempergunakannya dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman. Allah akan meninggikan derajat pencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mujadilah 11. Penjelasan ayat, Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang beriman yang ikhlas di antara kalian. Allah meninggikan derajat ahli ilmu dengan derajat-derajat yang banyak dalam pahala dan derajat meraih keridhaan. Allah Maha teliti terhadap amal-amal kalian. Tidak ada sesuatu yang samar baginya, dan Dia akan membalas kalian atasnya. Ayat ini menyanjung kedudukan para ulama dan keutamaan mereka, serta ketinggian derajat mereka. Di antara akibat tidak mau mempelajari Al-Quran: 1. Kehidupannya sempit, sulit. Waman aroda an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka.
Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat Tuhan 124. 2. Dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, wa nahsyuruhu yaumal kiamati a'ma, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Toha 124. 3. Kesesatannya semakin jauh. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa 60. 4. Menjadi sahabat syaitan. Wa may ya'su 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adalah baginya syaiton yang menyesatkan, maka syaitan itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zuhruf 36. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 4 dan bagaimana tata cara Allah mendidik hambanya agar mampu menciptakan atau merancang pendidikan yang baik sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya untuk generasi berikutnya. Semoga Allah memberi kemudahan-kemudahan dalam berusaha menciptakan pendidikan yang bagus menurut agama Islam. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.